Oke, nah kemarin kita udah belajar untuk Kubernetes ya. Nah teman-teman udah ini belum? Udah install Kube-nya belum? Kube. Yang mini cube itu, Mas. Bisa Minikube, bisa pakai Docker ini ya, Docker desktop ya. Oh, yang Docker desktop yang di setting itu berarti, Mas, ya? Tinggal nyalain dong ada. Betul, yang tinggal nyalain doang. Kalau Nah, aku yang kemarin ini sih, Mas. Aku ikut tutorial di YouTube, dua-duanya tak lakuin itu nggak ada masalah, Mas. nggak ada masalah sih. Nanti jadinya beda cluster, beda node sih. Kalau misalkan dua-duanya dihidupin ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti pilih aja Mas mau pakai dua-duanya atau di ini juga. Nah, kemudian ya gimana mau tanya? Nggak, Mas, sudah cukup. Nggak cukup. Oke. Nah, kemudian Mas Christian kemarin belum hadir ya. Nah, di sini aku udah nge-push nih untuk file YAML yang baru di sini. Nah, terus sekarang kita masuk ke yang engine export ya. Nanti Mas Christian mungkin bisa ngikuti gitu. Nah, kita masuk ke yang engine export dulu ya. Jadi kita gimana caranya membuat pot ya. Nah, jadi kemarin kan kita udah bikin ya. Sorry, itu apa sih? Sekali kita buka dulu. Nah, jadi pot itu adalah satuan terkecil ya di dalam Kubernetes, yang mana nanti di dalam pot itu dia akan dimasukin satu atau lebih kontainer seperti itu. Jadi image-nya ini atau kontainer di dalam pot ini bisa 1, 2, 3 atau lebih ya. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana caranya kita membuat pot. Nah, caranya membuat pot yaitu dengan cara kita yang pertama membuat satu file YAML dulu, atau bisa file JSON ya, tapi di sini saya pakainya yang YAML dulu. Nah, di sini ada API version ya, API version, kemudian ini ada kind pot. Nah, kemudian di sini ada metadata. Nah, terus di sini yang API version ini adalah gimana kita menentukan si API clusternya ya. Mungkin saya akan buka dulu di bagian yang kemarin. Nah, di sini saya buka dulu ya. Nah, di sini kan ada kube API server ya. Nah, di sini kan ada kube API server ya. Nah, ketika kita pengen membuat apa ya, resource, contohnya ya deployment atau mungkin service atau mungkin pod kayak gitu. Nah, itu kita melalui sini API server ini ya, kube API server ini. Nah, cara menentukannya adalah bisa kita mengetikkan perintah ya pakai kube control. Nah, caranya nanti bisa pakai kube control. Sorry, aku lupa. Kube control API resources. Nah, seperti ini. Kube control API resources ya. Dan ketika diklik, nanti di sini ada penjelasannya. Misalkan kita mau bikin node ya. Nah, node itu nanti API versionnya itu pakai V1. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau bikin deployment, nah itu pakainya apps/v1 seperti itu. Nah, kemudian yang pod juga sama. Di sini ada API versionnya yaitu V1 seperti itu. Nah, itu cara kita menentukan API version yang ada di file YAML ya. Nah, kemudian kind ini ada di sini ada 3 kalau nggak 4 ya, lupa. Nah, kind itu sebenarnya isinya workload. Workload itu ada pods, kemudian ada deployment, ada stateful set, kemudian ada daemon set, ada job, ada cron job, ada replika set. Nah, di sini kita akan membuat pod ya.
Karena kita akan membuat pot, berarti kita masukin aja sih kainnya ini adalah pot ya. Di sini kita tulis pot. Ini kita nggak pakai yang namespace dulu ya, kita pakai yang Nginx pot dulu. Nah, kemudian ini ada metadata. Nah, metadata ini name ya, di sini ada name. Itu dia fungsinya untuk menamai si potnya itu. Nah, untuk nama dari si pot ini, dia adalah unik ya, karena bukan nama kontainer lagi, karena kita udah nggak mau pakai si Docker. Jadi Dockernya itu cuma untuk build image-nya aja, nah kontainernya itu di running di dalam pot. Jadi untuk yang bersifatnya unik itu gantian sekarang si pot. Nah, kalau untuk kontainernya ini nggak ada masalah, ini mau sama pun juga nggak ada masalah ya, asalkan beda pot ya nanti. Nah, kemudian di sini bisa sama namanya ya, potnya bisa sama, asalkan nanti namespace-nya beda. Nah, namespace nanti kita akan bahas ya setelah ini. Nah, sekarang kita akan membuat si pot dulu. Nah, kemudian di sini ada kontainernya, name-nya apa, kemudian image-nya apa, kemudian portnya berapa. Itu. Nah, terus caranya gimana ketika kita udah membuat si file ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa download aja di sini. Udah ada push ya di GitHub-ku. Nah, di sini ya. Nah, caranya adalah dengan cara kita mengetikkan kalau sebelumnya kan pakainya Docker Compose ya, ini kan mirip sama si Docker Compose ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita pakai Docker Compose, -f, kemudian si nama YAML-nya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke Kubernetes, nah sekarang kita pakai diganti ya, Dockernya diganti kube control. Jadi kubectl spasi apply. Nah, ini ada apply, ada create ya. Kalau create itu kita membuat dari awal, kita init dan sekaligus running. Kalau apply itu ada perubahan, ya kita ubah gitu. Kita pakai apply dulu aja. Apply -f, kemudian nama si filenya. Nama filenya nginx dashboard.yaml. Nah, sekarang kita tinggal enter aja. Nah, di sini sudah ada respons ya dari API kube servernya, nginx pod created. Nah, sekarang kita cek dengan cara kube control get pods. Nah, ini udah ada ya, udah running. Nah, kalau kita pengen nampilin info-info selain ini, kita tinggal nambahin aja kube control get pod main o spasi y. Nah, di sini ada nanti informasi tambahannya seperti IP-nya, ini IP pods-nya ya. Kemudian dia jalan di node mana, kemudian nodes-nya kayak gimana, kemudian readiness-nya seperti apa. Nah, itu bisa kita cek dengan menambahkan parameter O spasi Y. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih ke Nginx yang label. Nah, di sini label ya, di sini ya. Nah, label itu apa sih? Label itu ya semacam kita ngasih label aja sih. Kalau misalkan kayak teman-teman punya laptop di kantor, kita kasih label tulisan gitu ya. Nah, itu sama seperti halnya di Kubernetes seperti ini ya. Nah, kemudian untuk label di sini ada aturan ya. Nah, aturannya yaitu di sini itu key. Ini ada label tim. Nah, tim ini tuh key-nya. Kemudian yang di sebelah kanannya itu value-nya. Nah, di sini ada key namanya tim, kemudian ini value-nya backend. Nah, kemudian ada key lagi namanya env, terus isinya adalah development. Nah, teman-teman bebas mau nambahin berapapun jumlah labelnya di sini, sebanyak-banyaknya bebas. Nah, tapi untuk ada aturannya ya, untuk value-nya kita nggak bisa memakai spasi. Nah, pokoknya tanpa spasi ya, entah itu nanti mau diganti menjadi underscore, terus mau diganti menjadi dash atau strip, bebas silahkan. Yang penting nggak bisa pakai
spasi di sini. Nah, kita akan coba ya, di sini sudah, karena saya udah buat ini ya, di lokal ada, di sini. Nah, kita coba ya dengan metadata name-nya yang sama. Nah, di sini kan udah ada ya, Nginx pod ya. Nah, kemudian untuk yang Nginx pod label, ini juga coba saya samakan ya. Nah, di sini namanya Nginx pod juga. Nah, kita coba lihat ya, apakah si pod ini tuh emang nggak bisa berjalan dengan nama pod yang sama ya. Nah, kita coba ya. View control, apply, Nginx pod label. Di sini, sorry, harusnya create sih, sorry. Nah, di sini nggak bisa ya, karena si Nginx pod ini udah eksis di sini. Nah, kita coba cek ya. Pods. Nah, ini dia terubah karena tadi si ininya berubah ya. Nah, tak balikin dulu. Ini aku hapus dulu ya. Nah, cara menghapus si pot ini dengan cara kayak gini. View control, delete, kemudian pods. Nah, kemudian nama podsnya, nama potnya ya ini. Nginx pod. Nah, ini udah terdelete ya. Nah, kita coba create yang Nginx pod label. Yang pod tadi aku create lagi. Nah, ini udah create ya. Kita cek di view control, get pods. Nah, ini masih creating ya, belum running. Kita cek, nah ini udah running ya, Nginx pod. Nah, kemudian yang ini berubah ya, jadi Nginx pods. View control, create main app, Nginx pod label. Nah, di sini juga nggak bisa karena si metadata yang name-nya ini udah ada, pakai sama si Nginx yang sebelumnya kita buat. Nah, ini yang running ya, satu node ya, satu pod ini ya. Nah, kemudian caranya gimana ya, kita ubah aja gitu. Nah, kemudian kita create ya, kita create lagi untuk yang Nginx pod label seperti itu. Nah, ini untuk label ini bebas. Kita coba dulu ya untuk apa namanya, bikin pakai spasi ya. Environment development, harusnya nggak bisa sih ini. Nah, ini juga, nah ini nggak bisa ya, kena invalid value. Ini valid label must be an empty string or consist alphanumeric. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa ganti aja pakai strip atau underscore dan sebagainya. Seperti itu. Ngikutin dari arahan si cube-nya tadi ya. Nah, ini saya hapus saja, ini ganti aja menjadi development ya. Biar enak. Edit dulu. Nah, ini kita create untuk yang Nginx pod label. Seperti ini. Nah, ini udah tercreate ya untuk yang pakai label. Nah, sekarang kita cek get pods. Nah, info labelnya nggak ada ya di sini ya. Cuma beda nama ininya aja. Nah, gimana caranya kita menampilkan si labelnya? Nah, caranya dengan cara seperti ini. Keep control, get pods, main, show labels. Nah, di sini kita udah apa namanya, udah ada ya informasi si environment-nya tadi. Nah, terus fungsinya label ini tuh apa sih selain untuk ngelabelin si pods-nya kita atau resource-nya kita. Nah, ini bisa kita pakai sebagai match selector ya. Jadi ketika kita nanti pengen apa nampilin nih resource kita yang kita labelin misalkan environment development gitu, itu bisa. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini keep control, get pods main L ya. Main L ini tuh match-nya. Nah, ini ada env. Nah, kita lihat ya bedanya ya.
Ini kita tambahin show labels juga. Nah, di sini ya, kelihatan ya di sini. Yang bawah ini dia cuma nampilin yang engine export label. Karena di sini kita matchingin yang punya label INV. Nah, untuk yang di atas ini nggak nampil kan, karena dia nggak punya label ya, sama sekali. Nah, terus misalnya kita mau cari yang apa ya, full gitu gimana? Tim backend atau mungkin environment production itu bisa nggak? Bisa. Caranya seperti ini ya. Queue control get pods manual DNV sama dengan misalkan production show labels. Nah, ini nggak ada, no resource ya, no resource found in default namespace seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita pengen nyari yang development, nah ini pasti ketemu. Nah, seperti ini. Itu nanti fungsinya seperti itu ya untuk tabel. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Belum ada. Oke. Nah, ya. Oke, kalau nggak ada, ini saya clear dulu, kita masuk ke annotation. Nah, annotation itu apa sih? Annotation itu sebenarnya sama kayak yang di label, cuma dia itu lebih apa ya? Lebih rich. Jadi dia bisa ini ya, Pak, dipakein spasi, terus ininya lebih panjang juga. Nah, tapi perbedaannya adalah annotation ini nggak bisa buat kita filter. Bedanya di situ. Jadi kayak misalkan tadi kita mau nyari yang labelnya untuk environment development aja, nah ini bisa ya. Tapi kalau untuk annotation itu nggak bisa. Bedanya di situ. Nah, coba ya kita praktekkan ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa kopas saja. Ini masih pot ya, ini masih di pot. Kita masih bermain-main di pot. Nah, kita coba jalanin untuk yang engine export annotation. Get, layout, export annotation. Nah, ini udah tercreate. Kita cek ya. Get pods dan show labels. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk yang engine pods annotation ini untuk annotationnya dia nggak ditampilin di labels. Nah, terus gimana caranya kita kalau misalkan pengen nampilin ya annotationnya itu? Nah, caranya ya kita pakai kayak gini. Kita harus masuk atau nge-describe ya si podsnya itu sendiri. Caranya dengan cara view describe pods, nama podsnya ini misalkan engine pod annotationnya. Nah, kita klik enter. Nah, di sini di bagian atas ini ada namanya. Nah, ini name-nya, terus ini namespace-nya apa. Nah, namespace kita bahas habis ini. Terus ini ada priority-nya, terus ada service account-nya, terus ada node. Dia masuk ke node mana gitu ya. Ini pakai node yang Minikube. Nah, kebetulan di IP yang ini ya, IP node-nya. Karena ini node-nya cuma satu ya, ya udah berarti di sini. Nah, ini ada labelnya. Labelnya di sini, environment production team backend. Nah, kemudian untuk annotation-nya dia akan ditampilin di sini juga. Description engine untuk tim backend production. Terus ada tim backend gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Ini untuk annotation cukup simpel ya. Sama sih sebenarnya kayak yang di label. Nah, terus kita lanjut ya. Kita lanjut ke namespace ya. Nah, oke, kita lanjut ke namespace. Nah, namespace itu apa sih? Kalau di
Kubernetes ya, namespace itu ibaratnya satu fungsi yang dia itu tugasnya untuk grouping, group dari resource yang kita punya ya, entah itu deployment, kemudian service, atau mungkin pods, atau mungkin set kayak gitu. Nah itu fungsinya dia sebagai grup ya, untuk nge-grouping. Nah kalau digambarin nanti tuh sepertinya kayak gini, di dalam pod ya, di dalam pod itu nanti kita naikin dulu. Nah di dalam, sorry bukan di dalam pod sih sebenarnya ya, di dalam cluster ya, tapi gambarnya gimana ya, agak bingung. Bentar. Jadi nanti kayak gini guys, misalkan kita punya namespace ya, namespace itu katakanlah nama tim ya, ini tim A gitu, atau mungkin nanti ada tim B juga, di sini ada tim B juga ya di sini ya, ini namespace ya, kita singkat NS saja. Nah nanti di tim A itu dia punya node sendiri, kemudian pods, terus kemudian ya pokoknya resource yang ada di dalamnya itu dia akan dimasukin ke grup ya. Nah ini grupnya ini tuh ada di dalam node gitu ya. Nah nanti ini karena kalau digambarin di sini tuh bingung ya, karena ada ini ya, mungkin aku gambarinya di luar sini aja ya. Nah jadi seperti ini, nanti kayak tim A itu dia punya misalkan di sini ada resource workload, sorry bukan workload tapi pods misalkan, pods. Terus nanti di sini ada service ya, misalkan ada service. Terus nanti di sini ada contoh lainnya adalah misalkan deployment. Nah nanti masing-masing ini, masing-masing namespace, ini namespace ya dulu, namespace. Namespace tim A. Nah, terus di sini ada tim B. Oh, ini duplikat semua jadi. Nah, ini ada tim B ya, ini namespace tim B. Misalnya. Nah, masing-masing namespace ini dia punya resource-nya sendiri-sendiri ya, misalkan pods, terus service, kemudian deployment. Nah, ini nanti misalkan nama podnya tadi itu Nginx ya, aku kasih contoh satu di sini, Nginx ya tadi. Di sini ada Nginx, atau mungkin nanti ada yang lain ya, misalkan MySQL, atau mungkin PostHub ya, PostHub BE misalkan, BE. Nah, mungkin nanti ada front end juga ya, PostHub FE misalkan di postnya ini. Nah di sini, nah namespace ini untuk nge-grouping itu ya. Nanti kalau di tim B ini kita mau bikin nama pods yang sama, itu bisa. Itu bisa. Nah, tadi kan aku bilangnya nama pod terus nama apa namanya deployment itu tuh harus unik ya.
Nah, ini sebenarnya bisa kalau kita mau bikin nama resource-nya kita tuh sama. Misalkan kayak Nginx, kita mau bikin Nginx 2 nih, atau MySQL 2 nih. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita harus bedain namespace-nya. Nah, caranya gitu ya. Cuma gini, ini tuh masih dalam satu cluster, teman-teman. Namespace A sama namespace tim B ini tuh masih dalam satu cluster ya. Nah, kalau node-nya nanti urusannya sih Kubernetes-nya ya, dia nanti kan di random dia diacak ya, karena masih dalam satu cluster. Nah, walaupun ini tuh beda namespace, tapi ini tidak menutup si isolasi. Jadi contohnya gini, host hub backend yang ada di sini itu masih bisa berkomunikasi dengan MySQL yang ada di namespace-nya si tim A. Nah, itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi ini nggak isolated gitu untuk namespace. Jadi fungsinya untuk ya grouping aja, batas grouping gitu. Dan kemudian bisa kita namain resource-nya kita dengan nama yang sama ya kalau kita pengen. Nah, terus kalau misalkan kita pengen full isolated gimana? Ya, kita harus bedain cluster. Nah, nanti si tim A ini beda cluster, kemudian si tim B ini beda cluster. Seperti itu. Nah, karena ini masih di dalam satu cluster ya, si namespace tim A sama tim B ini masih dalam satu cluster, ya ini nggak isolated. Karena semua node itu masih bisa diekspos ya. Semua node itu bisa saling berhubungan di dalam satu cluster. Seperti itu. Gitu. Nah, ini untuk namespace. Nah, gimana caranya kita nge-show list namespace yang ada di Kubernetes kita. Nah, caranya adalah dengan cara mematikan perintah control get namespace, atau bisa disingkat namespaces gitu ya. Singkatannya NS. Nah, seperti ini, atau bisa namespaces. Nah, pakai S kayak gini juga bisa. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nanti teman-teman kalau misalkan udah coba-coba juga, nanti di sini ada 4-nya. Atau mungkin lebih ya, kalau misalkan pakai Docker Desktop mungkin beda hasilnya. Nah, tapi untuk yang pakai Minikube nanti di sini ada satu namanya default. Nah, si pods yang barusan kita buat tadi atau workload yang kita buat tadi itu otomatis dia akan disimpan ke default. Kalau kita jalannya di lokal seperti itu. Nah, terus caranya kita mau mindahin atau pengen membuat node sih, pod tapi beda namespace, bisa nggak? Bisa. Nah, di sini sudah ada contoh ya untuk yang Nginx. Ini saya contohinnya satu image saja ya biar nggak bingung. Nah, di sini ada Nginx namespace. Nah, di sini ada namespace. Nah, caranya adalah dengan kita nambahin satu tag di sini ya, namespace. Gitu. Nah, kemudian sebelumnya kita harus nambahin si namespace-nya terlebih dahulu ya. Di sini kan namespace-nya baru cuma 4 ini. Nah, caranya kalau kita pengen nambahin namespace, ya itu dengan cara kita bikin satu file YAML. Nah, di sini ya, di sini saya udah bikin namanya namespace.yaml. Nah, nanti di sini saya akan buat namespace namanya CKP strip AWS strip development dan CKP AWS UAT ya. Nah, di sini saya namespace-nya akan saya bedain per environment aja, bukan tim ya. Kalau tadi kan ya di sini kan tim ya, namespace-nya bedanya grouping-nya untuk tim. Nah, kalau yang di sini saya contohinnya untuk yang environment aja. Nah, di sini tinggal dikopas saja, taruh di namespace YAML atau bebas namanya, nanti terserah teman-teman. Nah, kita jalanin ya. View control, create, main app, namespace, YAML.
Nah, di sini udah ada ya namespace CKP AWS development dan UAT created. Nah, kita cek kube control get ns. Nah, tadi kan cuma 4 ya, default, kube node list, kube public, sama kube system. Nah, di sini saya sudah membuat 2 namespace baru namanya CKP AWS development dan UAT. Nah, sekarang kita udah membuat 2 namespace baru. Nah, terus kemudian caranya gimana kalau misalkan kita mau membuat pod yang ada di namespace tersebut gitu ya. Nah, kita udah ada satu contoh di sini Nginx pod namespace, udah ada di GitHub juga Nginx pod namespace YAML ya di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada metadata Nginx pods ya di sini ya. Nginx pods. Terus yang di sini itu ada Nginx pods juga. Nah, ini kan podnya sama ya namanya. Nah, nanti kalau misalkan ini nama namespace-nya ini dihilangin, nah ini pasti bentrok, nggak bisa dijalanin. Kita coba ya di Nginx pod YAML. Nah, ini namespace-nya aku komen dulu dengan cara ditambahin crash ya di depannya. Nah, kita coba apply, create ya di sini ya. Kube control create main app Nginx pod namespace. Ini pasti error nanti. Nah, di sini ya error ya. Error when creating Nginx pod namespace YAML. Pods Nginx pods already exist. Seperti itu. Nah, terus kita kita pengen nih, kita pengen buat pod tapi dengan nama yang seperti ini gitu. Tapi kita ya bisanya kan dibikin di beda namespace ya. Nah, kita cek dulu ya. Get pods white sini. Namespace-nya oh nggak ada, sorry, berarti kita describe ya Nginx pods yang ada di sini ya. Nginx pods yang ada di sini kita describe pods Nginx pods. Nah, di sini ada informasi dia ada di namespace mana. Nah, ini ya ada di namespace default ya untuk yang Nginx pod yang udah kita buat. Nah, terus kita pengen membuat dengan nama yang sama, namespace-nya sama. Nah, ini tinggal di uncomment aja. Kita contohnya mau bikin di CKP AWS UAT ya, user acceptance test. Nah, kita jalanin kube control create main app Nginx pod namespace ya. Nah, di sini udah bisa ya, walaupun namanya sama ya. Nah, sekarang kita coba cek ya, kube control get pods. Nah, di sini kan ini edge-nya 21 menit yang lalu ya. Nah, yang baru ini kemana? Yang di CKP AWS UAT ini. Nah, kita bisa tambahin ya kube control get pods main A besar. Nah, main A besar ini tuh dia fungsinya adalah untuk nampilin semua pods yang ada di semua namespace atau semua resource yang ada di semua namespace. Seperti itu. Nah, di sini kan ada infonya ya di sini ya, Nginx pod. Terus ini namespace-nya CKP AWS UAT ya. Nah, ini yang default yang kita punya tadi yang udah kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini umurnya juga dia beda ya. Yang di default itu udah 21 menit yang lalu. Untuk yang di namespace CKP AWS UAT ini barusan aja di-create ya. Dan statusnya udah running. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau nampilin yang ada di satu namespace saja, gimana caranya? Nah, caranya dengan cara mengetikkan perintah kube control get pods main namespace, nama namespace-nya. Contohnya yang ini ya, yang barusan kita buat tadi.
CKP AWS OAT. Nah, di sini ada informasi Nginx pods, dan ini cuma satu aja ya, karena kita baru bikin satu resource di namespace tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya menghapus si namespace ini? Di sini kan namespace-nya kan udah kita buat ya, TKP AWS UAT, dan di dalamnya udah ada resource-nya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita menghapus si namespace-nya ini? Kemudian kalau misalkan namespace-nya ini dihapus, apakah si resource ini juga ikut terhapus gitu ya? Nah, sekarang kita akan praktekkan. Yang pertama, cara menghapus si namespace itu sendiri adalah sama dengan cara menghapus si pods tadi ya, yang udah saya praktekin ya. Caranya dengan cara menjalankan perintah keep control. Pokoknya semua itu sama sih, perintahnya itu ya, tergantung resource-nya. Kalau misalkan resource-nya ada di pods ya kita ganti pods gitu ya. Kalau deployment ya tinggal deployment gitu ya. Nah, deployment kita bahas besok aja ya. Nah, caranya tadi keep control. Kalau untuk get-nya kan nampilin si namespace-nya kan get namespaces gitu kan. Namespace gitu ya. Nah, kalau hapus ya udah tinggal diganti get-nya, diganti delete gitu. Delete namespace terus nama namespace-nya. Misalkan si ini ya, si development. Nah, ini kebetulan yang development ini nggak ada yang pakai ya resource-nya. Jadi kita coba hapus saja. Namespace, CKP ini, nama namespace-nya. Nah, seperti itu cara untuk menghapus si namespace. Kita coba cek ya. Control, get, S. Nah, di sini tinggal satu. Kita cek untuk pods-nya masih ada enggak. Untuk yang di UAT, kita cek dulu ya. Keep control, get pods, main namespace, atau main A aja ya. Nah, main A gitu. Nah, di sini kan masih ada ya, ini 4 menit yang lalu untuk yang engine import yang ada di namespace-nya si OAT. Nah, kita coba hapus si ininya, namespace-nya si OAT ini, apakah bisa terhapus atau enggak. Kita coba Q control delete namespace. Nah, ini ya, ternyata bisa. Kalau kita mau menghapus namespace yang udah ada isinya ya. Nah, ya deleted ya, berarti jawabannya bisa. Nah, kemudian kita coba cek nih pods-nya. Oh, pods-nya juga ikut terhapus ternyata, teman-teman. Jadi ketika kita mau hapus si namespace, itu nanti resource yang ada di bawahnya itu juga ikut kehapus. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan teman-teman udah mainan di cloud ya, dan resource-nya udah banyak, udah ribuan, nah itu sangat riskan ya kalau kita langsung menghapus si namespace atau mungkin deployment seperti itu. Nah, jadi berhati-hatilah nanti kalau teman-teman udah mulai masuk ke production dengan Kubernetes. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak? Belum ada sih. Nggak ada ya? Atau bingung? Bingung mau nanya apa ini? Kalau bingung nanti ini ya, tanya ke Mbak Jessica sih, Ines ya. Nah, Mbak Ines itu dia udah bikin ya untuk tas 6 ini ya. Rajin Mbak Ines ini tuh dia. Nah, ini Mbak Ines tuh dia udah bikin sampai ke service ya. Dia udah sampai ke publish si portnya, dan dia udah bisa diakses dari luar ya, dari luar cluster eksternal seperti itu.
Nah, ini dia udah bikin service ya. Nah, nanti coba kalau misalkan teman-teman pengen tahu, coba tanya ke Mbak Ines ya. Ini Mbak Ines siap kok untuk mengajarkan ke semua, ya kan Mbak Ines? Bu Ines. Ya, Bu Ines. Kastos dia itu, teman-teman. Makanya rajin ternyata. Nah, ini ya. Nanti ketika teman-teman pengen nge-publish ya, kalau di Broker Compose itu kan kita tinggal main P gitu aja ya, main P, terus port yang mau kita akses itu port berapa, terus port kontainernya gitu ya. Nah, kalau di Kubernetes ini nanti agak beda. Kalau di Kubernetes itu nanti ada yang namanya ingress gitu ya. Ada service yang namanya ingress, ada yang pakai load balancer kayak yang dipakai Mbak Ines ini. Nah, ini load balancer. Nah, ini Mbak Inesnya pakai load balancer ya. Terus ada lagi nanti, aku lupa guys. Oh, yang di ini pokoknya yang di cloud ya, yang di AWS ya. Sebentar saya ingat-ingat dulu. Namanya itu sih ya. Saya iya sih cuma itu sih kayaknya. Cuma itu sih kayaknya. Nah, ini Mbak Ines pakainya yang load balancer ya. Nah, load balancer itu nanti dia emang bisa diakses keluar ya. Nah, terus caranya yang lain pakai ingress. Ingress itu ini cocok kalau untuk teman-teman udah deploy sama subdomainnya, subdomain atau mungkin domain baru gitu ya. Nah, nanti kalau di ingress itu bentukannya eh, kalau dicakap seperti ini ya. Ingress itu dia masuknya ke, nah ini di sini. Nah, ingress ya. Nah, nanti untuk apa? Nge-publish-nya kayak gimana, nah itu caranya seperti ini nanti per ini ya, per apa, per subdomain nanti dia akan diarahin ke pods yang mana seperti itu. Nah, misalkan ini pods yang di service yang ini ya, service yang ini atau dashboard legacy misalkan. Nah, di sini ada portnya ya, portnya targetnya berapa, not portnya. Kalau pakai not port itu dia nggak pakai ingress, tapi pakainya ya pakai service ya. Nanti tinggal diisi aja nanti portnya berapa, nanti tinggal diakses pakai IP si node-nya, kemudian portnya seperti itu. Nah, itu nanti coba kalau misalkan Mbak Ines mau, coba teman-temannya diajari Mbak Ines. Itu ya. Nah, ini udah jalan kok tempatnya Mbak Ines ini. Nah, coba nanti sharing-sharing sama Mbak Ines. Atau Mbak Ines mau tanya dari yang kemarin udah dikerjain, ada yang bingung atau enggak? Oh ya udah aman, berarti nanti diajarin ya teman-temannya. Oke, kalau gitu teman-teman yang lain mau ditanyain enggak? Belum ada sih, Mas. Cukup. Belum ada ya? Ya. Nah, terus untuk